Selama ini kita pelajari kan wali-wali dari Timur Tengah. Jadi wali itu ya orangnya yang pakai serban, bawa tasbih, terus baca wirid terus, itu kan wali-wali yang kita kenal selama ini. Tapi jangan-jangan di antara mereka para filosof ini ada juga wali-wali, cuma wali untuk kaumnya. Kalau di Ibnu Arabi wali itu ada sekitar 35 jabatan wali seluruh dunia, yang itu gonta-ganti terus, orang yang meninggal ganti lagi, mulai wali kutub, wali abdal dan seterusnya sampai 35. Ada yang satu jabatan itu dijabat oleh 100 orang seluruh dunia, ada yang 4 orang, ada yang 8 orang, ada yang sampai 35. Jadi jangan-jangan kamu nggak sadar sebelahmu itu wali, ketemunya di sini, atau sopo itu wali nggak kenal. Kadang-kadang walinya sendiri nggak ngerti kalau dia wali. Ya, ada wali-wali yang dia nggak tahu, jangan-jangan kamu itu wali, cuma dititipi Allah sesuatu, diamanati Allah untuk jadi iktibar, jadi hikmah bagi dunia, cuma kamu sendiri nggak ngerti. Jangan-jangan kadang-kadang orang paling jahat di dunia itu sebenarnya dia wali, karena dia dititipi hikmah biar orang-orang belajar jangan sampai kayak dirinya. Wah, itu Ibnu Arabi yang mikir kayak gitu. Jadi ya, kita tidak perlu gaya, tidak perlu sok mencela orang, apalagi nuduh-nuduh orang, apalagi ngafir-ngafirkan orang. Jangan-jangan yang kita anggap jelek, kita anggap kurang ajar, kita anggap nggak beres, itu sebenarnya itu wali. Dia mengajarkan sesuatu pada kita tapi kita nggak sadar. Sebenarnya kita ngambil hikmah banyak dari dia. Nah itu wali, termasuk dari para filosof barat. Maka belajar apapun tentang apapun itu tidak ada ruginya, karena ilmu Allah itu kan seluas lautan, wawasan kita hanya setetes. Itu pun kalau nyampe. Oke, Rusuh bisa dibilang lahir dari keluarga broken home. Bapaknya tukang jam, tukang arloji, tapi setengah preman. Kerjaannya bikin rusuh di pasar-pasar, rada preman. Ibunya sebenarnya agak bangsawan, cuma ibunya ini meninggal ketika melahirkan rusuh. Jadi dia keluarga broken home. Semua kakak-kakaknya nggak tahan hidup sama bapaknya. Satu-satunya yang terpaksa hidup sama bapaknya itu rusuh. Jadi dia tiap hari harus makan hati hidup sama bapaknya yang jadi kayak bahasa Jawanya apa ya, bapaknya itu kadang sangat sayang sekali sama rusuh, kadang juga sadisnya luar biasa. Jadi rusuh sejak kecil hidupnya menderita. Cuma karena dia berasal dari keluarga yang agak terpandang dari Swiss, meskipun dia tinggalnya di Perancis, ya dia kalau urusan harta dia cukup lah lumayan. Dan ini nanti berpengaruh besar terhadap gaya hidupnya, gaya berpikirnya. Yang pertama yang jelas, Rousseau ini orang yang introvert tapi narsis. Iya, menggambarkan orang introvert tapi narsis. Ya mungkin kayak kamu yang kalau diajak ngobrol agak malu-malu gimana, tapi kalau posting di Facebook itu bahaya. Nah itu introvert tapi narsis. Jadi Rousseau itu agak pendiam, suka menyendiri, suka pokoknya enggak terlalu involved dengan dunia sosial, tapi dia narsis. Bahkan gila, ada yang bilang Rousseau ini agak punya, dalam tanda petik loh ya, kelainan seksual. Dia seorang eksibisionis. Jadi eksibisionis itu ya kamu ngerti sendiri, dia tiba-tiba senangnya memamerkan barangnya yang paling berharga pada orang lain, khususnya pada lawan jenisnya. Itu agak makanya tak bilang orang-orang filosof pada itu kadang ya aneh-aneh. Dia eksibisionis, dia terus keahliannya yang paling tinggi sebenarnya adalah nulis novel, nulis ilmiah, pokoknya nulis. Dia jadi terkenal sebenarnya karena tulisan-tulisannya beberapa kali menjuarai lomba karya tulis. Jadi kamu yang pintar nulis atau rajin nulis, jangan takut, siapa tahu kayak Rousseau, gara-gara tulisanmu kamu jadi orang besar. Karena dia ahlinya memang nulis, itu Rousseau. Introvert, eksibisionis, narsis itu dia pokoknya pengen dipuji, dia pengen orang selalu memperhatikan dirinya.
Sehingga dalam banyak tulisan kadang-kadang dia ngarang sendiri tentang gimana saya ini orangnya menderita, orangnya susah, saya punya banyak penyakit, saya bertahun-tahun nggak bisa tidur, saya kok senangnya gitu. Mendramatisasi hidupnya sendiri terus diungkapkan dalam tulisan biar orang tertarik pada dirinya, selalu perhatian padanya, jadi agak narsis. Jadi cuma ya, nggak ada apa-apa aja ya kayak kamu di Facebook gitu loh, wah lagi galau nih, lagi itu kan orang dari nggak terus jadi perhatian, terus semuanya komentar kenapa, ada apa, terus jadi kamu perhatian padamu, padahal orang ini apa-apa, cuma biasa aja. Itu gayanya rusuh sebenarnya. Jadi nggak ada apa-apa ya seolah-olah ada masalah. Terus cirinya lagi dia ini agak apa nek bahasanya Mario Teguh itu womanizer. Womanizer itu nek bahasa Jawa ini rodok-rodokan. Senengane petualangan sama perempuan-perempuan aristokrat zaman itu, rodok playboy, itu rusuh. Meskipun dia sendiri cerita saya sebenarnya punya kelainan, tapi ya dia sukanya diperhatikan lawan jenisnya. Jadi dia melakukan banyak hal, banyak cara, banyak trik agar selalu jadi pusat perhatian. Itu rusuh. Tapi di luar semua itu sebenarnya dia adalah tokoh besar. Pengaruhnya luar biasa membentuk dunia modern dan bahkan dunia pasca modern. Banyak orang yang sadar atau tidak sebenarnya dipengaruhi oleh Rousseau, termasuk khususnya dalam dunia sosial dan politik. Kita lihat satu-satu. Ada dua jargon dari Rousseau yang sangat terkenal. Jadi dua semacam kata mutiara di bukunya yang dikenal orang. Nanti terakhir tak kasih lagi satu, tapi yang kita sebut dulu dua. Jadi yang pertama adalah katanya Rousseau, segalanya baik ketika keluar dari tangan sang pencipta, tapi segalanya memburuk di tangan manusia. Jadi kita itu aslinya dulu baik, diciptakan Tuhan itu fi ahsani taqwim, fitrah suci luar biasa. Tapi terus rusak. Yang rusak ya kita sendiri manusia. Jadi semuanya begitu original dari Tuhan, yang awal itu sip, kualitasnya bagus, luar biasa. Tapi terus begitu kita menjalani hidup, berhubungan dengan orang lain, kita sendiri membentuk hidup kita, terus pasti akhirnya terus jadi rusak. Jadi dalam teorinya Rousseau, hakikatnya manusia itu bagus, manusia sendiri yang merusaknya. Dan 99% yang merusak manusia itu ya dunia sosialnya. Terus nanti satu-satu akan kita jelaskan itu. Yang kedua katanya Rousseau yang terkenal lagi, slogan dari Rousseau, manusia itu dilahirkan bebas. Tapi coba dilihat, dimanapun ternyata manusia itu terbelenggu. Kamu sadar atau tidak, kamu yang merasa bebas sekalipun, tapi sebenarnya kamu sedang terbelenggu oleh konsep-konsepmu sendiri, oleh nilai-nilai yang kamu anggap benar, oleh aturan-aturan masyarakat sekelilingmu, oleh banyak sekali yang membelenggu kamu. Ngaji filsafat ini kaya-kaya bebas, santai, sakarepmu dhewe, tapi mungkin secara nggak sadar ada kok aturan-aturan yang kita sepakati, entah ya entah enggak. Entah kamu sadar apa enggak. Itu kan ada aturan-aturan. Misalnya aturan apa ya, dimulai jam 8. Aturan apa lagi, kalau datang ke sini saya duduknya di sini, kamu yang duduk sana jangan berani-berani duduk di sini loh ya. Ya itu kan kayak semacam aturan. Apa enggak boleh kamu tiba-tiba duduk di sini dan saya di situ aja ngadep ke sana. Ya bisa aja, tapi kan ada konsensus yang kita enggak sadar, yang membelenggu kita bahwa pokoknya saya di sini, kamu di sana. Macam-macam, mungkin cara berpakaian, cara macam-macam. Ini sebenarnya yang belenggu yang ada di pikiran kita. Jadi kita itu hakikatnya bebas, tapi kita sendiri yang membelenggu diri dalam banyak hal. Itu tesis besarnya Rousseau. Ya silakan kamu jelimuti sendiri dalam hidupmu, belenggumu itu apa aja. Kadang lucu, kadang ya serius, kadang ya macam-macam. Mulai model baju, cara cukur, cara misalnya kamu berani nggak hari ini gondol, itu mungkin tak tanya 1-2, ada yang berani, ada yang nggak berani, ada yang macam-macam. Siapa sih yang harus matok rambutmu, harus modelnya gini? Itu nggak sekali-sekali gondol, nggak bisa Pak. Kalau gondol saya jadinya nggak cakep. Siapa yang bilang?
Ya kan, kamu dibelenggu sendiri oleh konsepmu sendiri. Saya harus pakai jin itu kalau gini. Baju itu kalau atasnya terang ya kalau bisa bawahnya gelap lah biar anu. Itu meneng-meneng kamu bikin aturan sendiri. Apa enggak boleh kamu jinnya warnanya hijau dan bajunya warnanya kuning? Boleh aja. Enggak ada orang yang balikin dan enggak ada orang itu boleh aja. Rambutmu kamu bikin kriwil-kriwil, kamu gundul, tiba-tiba kamu keriting, boleh aja kok. Tapi kan kamu ngatur dirimu sendiri, nata-nata kamu sendiri, dan seterusnya. Apa nggak boleh orang yang ukurannya S pakai baju XL? Boleh. Sekarang kan banyak yang harusnya ukurannya L malah pakai baju XS, khususnya yang putri-putri itu kan. Loh, boleh kan, kamu malah seneng lihatnya. Oke. Jadi manusia dilahirkan bebas, tapi di mana-mana dia terbelenggu. Kamu, ya mungkin ada yang masuk akal, ada yang kamu sendiri bikin aturan yang tidak masuk akal. Ya banyaklah dalam hidupmu sehari-hari. Mungkin gaya hidup, mungkin ketergantungan pada sesuatu, mungkin kebiasaan. Kan ada itu, saya kalau tidur nggak pakai selimut ini nggak bisa tidur. Anak-anak kecil kan nggak kayak gitu. Kalau nggak pakai bantal ini nggak bisa. Kalau nggak sambil dengerin lagu nggak bisa konsentrasi. Kalau nggak sambil lesehan nggak bisa belajar. Kalau tidak waktunya sepi saya nggak bisa baca. Sebenarnya kamu sendiri yang bikin belenggu buat dirimu sendiri. Dan banyak pembiasaan. Air itu sebenarnya menyegarkan, menyehatkan, tapi kamu sendiri yang bikin habit bahwa air itu menyengsarakan, air itu bikin pilek, air itu bikin masuk angin. Kan kamu sendiri yang bikin. Dulu waktu kamu kecil, waktu hujan, kamu seneng luar biasa, keluar lari-lari, hujan-hujan, sepak bola lah, dan gak apa-apa itu. Tapi hari ini kan kamu mendefinisikan air itu sebagai barang yang membahayakan. Jadi begitu kamu naik motor, gerimis kecil-kecil aja kamu panik luar biasa, ke pinggir terus pakai jas hujan, seolah kalau kena air terus kamu akan. Dan buktinya begitu kena air itu kan sama dengan kamu memberitahu dirimu sendiri bahwa air itu bikin kamu sakit. Dan ya, akhirnya jadi sakit beneran. Kamu sendiri yang melatih dirimu untuk jadi ringkih, takut sama air. Ya kalau nggak penting sebenarnya, ya kalau misalnya memang mau pulang ke kos-kosan, ya mbok ben aja kena air. Wong yo nanti bisa ganti di kos-kosan, di kamar. Tapi kan kamu tidak terlatih begitu, pokoknya air nanti masuk angin, Pak. Ya sudah, masuk angin beneran kalau kamu kena air. Dan itu yang pembiasaan kayak gini yang sering kamu nggak sadar. Angin, air itu kan sebenarnya friendly sama kita. Sejak kecil kita akrab, cuma ya akhirnya nggak terbiasa sudah. Zaman saya dulu kecil di kampung, simbahku itu kalau ke sawah itu tidak pernah bawa air, cuma bawa kendi. Airnya ngambil di sungai sebelah sawah, dimedit terus diminum sek-sek. Dan tidak apa-apa, saya nyoba minum juga tidak apa-apa. Cuma sekarang tidak wani. Iya kan? Jangankan itu air sumur aja sudah. Cuma waktu kecil tidak apa-apa minum air sumur, air keran itu tidak apa-apa. Sekarang tidak berani. Jadi ada sugesti bahwa kalau minum itu nanti pilek, dan ya pilek beneran. Kita yang membelenggu diri kita sendiri dalam banyak hal. Oke. Yang pertama, Rousseau mengkritik manusia modern. Padahal ini era-era awal modernitas, ketika orang baru tercerahkan. Jadi katanya Rousseau, manusia modern itu manusia rasional. Dan manusia rasional itu manusia yang positivistik. Dan orang positivistik itu hanya percaya pada yang real, yang nyata, dan yang rasional. Di luar itu dia tidak percaya. Dan bagi Rousseau ini sangat anti manusia. Jadi hidup kalau hanya berdasarkan yang kelihatan, yang bisa diimbau dan yang masuk akal, kita akan defisit besar-besaran. Sangat banyak hazanah yang harusnya bisa kita rangkul tapi hilang. Bahasanya Rousseau, abad pencerahan ternyata adalah abad pesimisme total. Kita merasa pesimis, selama ini kita yakin, wah agamaku benar, Tuhan benar. Itu kan orang-orang abad tengah, ada surga dan neraka. Tapi terus drop, wah ternyata semuanya nggak masuk akal. Ternyata nggak ada bukti empirisnya. Yang sampai hari ini kan kita kejar-kejar itu kan bukti empiris, bukti positif tentang dunia supernatural, dunia metafisik itu.
Buktinya tiap hari sampai hari ini masih ada acara-acara dunia lain, acara-acara. Itu kan kamu ingin membuktikan secara fisik material barang yang kamu yakini itu tidak material. Dan kamu senang luar biasa kalau ada kamera menangkap suara ini. Itu kan kamu senang banget. Kalau seolah-olah padahal itu kamu dihapusin. Ya itu kan uji nyali, bukan mencari hantu. Yang itu uji nyali itu kan gimana caranya nyalinya yang diuji. Kadang-kadang ya dikerjain nggak ada apa-apa, dibikin suara biar nyalinya kuat apa enggak, kan gitu sebenarnya. Bukan urusan hantunya. Makanya mesti kan ujiannya kamera menangkap suara ini. Tapi nggak berani dia bilang ada hantu lewat, kan nggak berani karena itu bikinan dia sendiri. Kalau di kereta itu cuma nguji nyalinya yang sedang uji nyali kok, nggak ada hubungannya sama hantunya. Dan itu sebenarnya membuktikan secara positivistik hal-hal yang sebenarnya dia tidak positif. Oke. Jadi ada pesimisme akhirnya. Orang-orang beragama, orang-orang yang semula punya keyakinan, punya belief dunia timur yang eksotis, yang tidak terukur pakai rasio dan pakai empiris, terus jadi ngelokro. Iya ya, kita ini kok kalah maju sama barat ya, kita ini kok kalah jaya sama barat. Akhirnya begitu. Kenapa? Karena kita mengukur peradaban kayak barat. Kemajuan diukur secara fisik dan rasional. Padahal apa iya sih? Maju itu hanya itu ukurannya. Tapi kan kita sudah dimakan oleh itu. Maju itu kalau sudah bisa bikin pesawat, maju itu kalau sudah bisa pendapatan per kapitanya sekian. Maju semuanya ukurannya materi dan bahkan ekonomi. Oke. Dan itu menghancurkan manusia sebenarnya. Kita makanya ada tokoh mazhab Frankfurt, Marcuse, yang bilang orang melihat hanya dari satu dimensi, one dimensional man. Seolah-olah kalau sudah bisa bikin pesawat, kalau sudah pintar matematika, kalau tekniknya sudah canggih, dialah orang yang maju. Oke. Dan itu saya kutip dari bukunya Rousseau. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kesenian ternyata hanya menghasilkan ketidaksungguh-sungguhan, kemunafikan, kecongkaan, dan kesombongan umat manusia. Jadi orang pintar biasanya terus cenderung jadi congkak, jadi sombong. Dia merasa bahwa dialah yang menguasai realitas, dialah yang bisa membaca kenyataan, dialah yang bisa mengidentifikasi persoalan. Semakin pintar orang biasanya semakin gaya. Semakin dia merasa, loh, aku loh bisa paham. Apalagi kalau sudah profesor. Ya kan, karena ada anekdotnya. Pokoknya profesor itu hanya punya dua hukum. Hukum yang pertama, profesor itu nggak bisa salah. Hukum yang kedua, kalau profesor salah, lihatlah hukum yang pertama. Jadi daerah bisa salah. Kan kayak gini ya. Jadi semakin angkuh. Orang tambah pintar biasanya nggak tambah rendah hati, tapi semakin angkuh. Dan itu yang makanya terus ada peribahasa, harusnya orang itu kayak padi, semakin berisi dia semakin menunduk. Tapi tidak banyak orang yang seperti itu. Semakin kamu punya isi, biasanya semakin ingin memamerkan isimu, semakin ingin menunjukkan pada orang lain bahwa aku lo ngerti, aku lo pinter, aku lo menguasai tentang ini, menguasai tentang itu. Dan itu bisa dilihat dari Facebookmu. Oke, iya, sekarang banyak zaman dulu banyak orang misterius. Aku tidak paham janjanya anak ini kayak gimana ya, wataknya apa. Tapi sekarang jarang orang misterius. Terlengkap semuanya dari postingannya tiap hari. Jadi sudah kelihatan. Jangan kan yang penting-penting, yang tidak penting aja kamu posting, kamu bikin status. Wong cuma beli makan sambal sama kerupuk aja kamu foto, kamu masukin Facebook kok. Ya kan itu ngalang-ngalang rusuh pokoknya, narsisme itu. Sedang jalan kemana aja mesti foto itu, mesti gitu. Jadi seolah-olah dirimu adalah orang yang paling penting di dunia. Jadi apa-apa ya kabar ke orang lain. Setiap orang merasa dirinya artis. Apalagi kalau terus yang komentari banyak, wah titip oleh-oleh ya, wah dengan situ, kamu senangnya luar biasa.
Apalagi ada foto terus, padahal yang komentar itu kan biasanya kalau foto biasanya basa-basi, wah tambah cakep aja, wah tambah itu. Sebenarnya itu basa-basi, tapi kan kamu senengnya luar biasa, wah ada yang komentari sip. Oke, dan itu yang terjadi dengan manusia hari ini. Itu sebenarnya pengaruhnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi padahal manusia itu menurut saya yang paling menarik adalah orang yang misterius. Agak susah ditebak orang ini kayak gimana ya. Itu biasanya lebih penasaran, lebih bisa bikin orang tertarik dibandingkan yang sudah terbuka semuanya. Makanya ya jadilah orang yang misterius dikit lah. Jangan semua orang ngerti siapa kamu. Kalau semua orang ngerti itu bisa ditebak. Kalau perang itu musuh itu sudah ngerti kamu kayak gimana dan cepat kalah. Tapi kalau misterius kan gimana ya anak ini itu kan enak. Orang itu jadi tidak mau sembarangan ini. Jangan-jangan mesti gitu kalau mesti. Tapi kalau sudah jelas Allah dia gampang mesti enggak dikasih gini aja manut-manut. Karena kamu sudah jelas. Jadi bikin dirimu misterius. Jangan kayak orang modern yang hanya positivistik, yang hanya kelihatan secara indrawi dan bisa ditangkap oleh akal. Itu kan yang disasar oleh orang modern. Padahal justru banyak hal yang indah kalau kamu secara indrawi nggak kelihatan, secara nasional nggak ditangkap, tapi luar biasa. Itu sebenarnya yang diserang oleh Rousseau. Dan untuk bisa seperti ini katanya Rousseau, kita harus back to nature, kembali pada kondisi alami kita. Banyak orang keluar dari kerangka alamiahnya. Banyak orang yang pakai topeng. Banyak sekali topeng yang kita kenakan hari ini. Bisa kamu cermati satu-satu. Kamu coba sekali-sekali tafakur, muhasabah. Topeng apa aja sih yang setiap hari tak pakai dalam hidup ini? Kamu mungkin topeng bahwa aku lo mahasiswa, aku lo intelektual, aku lo santri, aku lo rajin ikut pengajian, aku lo kan semua sebenarnya topeng yang kamu pakai. Kamu bikin citra dirimu sendiri. Meskipun tiap hari kamu ngeritik SBY pencitraan, sebenarnya kamu juga pencitraan tiap hari. Pencitraan itu kan kamu ingin dilihat orang sebagai apa, kan itu aja. Kadang-kadang kamu malu mengekspresikan dirimu apa adanya karena ingin dilihat orang sebagai apa. Aku ingin dilihat jadi anak rajin, aku ingin dilihat jadi anak yang baik, aku ingin dilihat jadi teman yang toleran, aku ingin dilihat jadi teman yang suka ngasih nasihat, aku ingin dilihat jadi orang yang bijaksana karena sudah belajar filsafat, aku ingin dia kan gitu. Terus enggak ya, jadi ngerti filsafat sidik-sidik kan sekarang kamu gini kalau ada orang ngomong filsafat, kalau kayak gitu. No itu, tapi berat kan, jadi ternyata ngaji malam ini bisa jadi topeng baru buat dirimu bahwa kamu adalah orang yang ngerti filsafat. Hati-hati cobaan-cobaan seperti ini. Oke, jadi manusia modern punya banyak masalah, katanya Rousseau. Cirinya kan ini, orang modern itu. Modern itu kan ketika terjadi transisi dari nalar yang supranatural menuju nalar yang materialistik, deistik, sekularistik, ateistik, kan itu. Sebelum modern kan orang ada di era tengah. Di era tengah itu banyak hal supranatural. Ngomong agama, ngomong Tuhan, ngomong takdir, ngomong itu kan orang pertengahan. Ketika geser ke modern, mungkin orang merasa jenuh dengan agama, merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban dari agama, maka agama perlahan disingkirkan. Yang paling lembut modelnya deistik. Deistik itu percaya Tuhan, percaya agama, cuma hidup ini sudah ada hukumnya sendiri, sudah ada aturannya sendiri. Itu kan deisme namanya. Tuhan itu setelah menciptakan, Tuhan itu kayak tukang bikin jam. Jadi setelah dia bikin jam kan tukangnya nggak ngopeni lagi ini telat apa nggak telat. Pokoknya sudah ada hukumnya sendiri ditaruh di jam. Deisme kan gitu. Jadi Tuhan setelah menciptakan alam semesta, dia nggak usah cawe-cawe lagi, sudah dikasih hukum sendiri. Alam sudah jalan sesuai kodratnya, manusia juga sudah jalan sesuai kodratnya. Nanti akhir zaman Tuhan tinggal menghisap, kamu benar nggak ikut kodrat yang bagus, atau jangan-jangan kamu milih kodrat yang jelek, kan itu aja. Jadi mungkin setelah menciptakan alam, Tuhan itu kembali lagi ke kantornya, santai-santai nonton-nonton TV apa-apa, nunggu sampai kiamat. Enggak. Nah, itu kan kayak gitu. Itu deisme. Kalau kita kan enggak, Tuhan itu ya setelah menciptakan terus diawasi, terus kalau ada yang kan gitu. Tapi kalau orang deisme enggak, ya setelah menciptakan selesai sudah. Tuhan pergi, enggak ngapain lagi, sudah dikasih hukum. Jadi Tuhan sekarang sedang santai-santai.
Nah, pokoknya ngerokok di ruangannya lah, nunggu kiamat. Begitu kiamat dia, ayo kamu ngapain tadi? Nah, kan gitu. Pas tak tinggal kamu ngapain aja di dunia, kan gitu. Nah, itu deistik namanya. Kalau sekularisme, ya percaya Tuhan, percaya agama. Cuma agama Tuhan itu urusannya langit lah, yang dunia biar urusannya dunia. Itu sekuler. Kalau ateis tidak percaya. Kalau materialis, ya yang dipercaya hanya materi. Dan itu pergeseran besar dari abad tengah ke modern, melahirkan cara berpikir yang deterministik. Deterministik itu ya kayak tadi, alam ada sunatullahnya, manusia ada kodratnya. Yang supranatural tidak ada tempat. Hidup ini sudah ada logikanya sendiri, sudah ada polanya sendiri, sudah ada modusnya sendiri. Sudah tidak ada tempat bagi supernatural, bagi yang gaib-gaib, yang itu tidak ada. Hidup itu terukur dan masuk akal. Saintisme sudah jelas, positivisme, dan juga rasionalisme instrumental. Rasionalisme instrumental itu akal hanya dipakai untuk melayani kepentingan manusia. Jadi bandingkan dengan konsep akalnya para filosof Islam abad tengah misalnya, akalnya nggak cuma instrumental, akal itu substansial. Tapi di era modern, akal itu jadi cuma instrumen, akal itu jadi cuma alat untuk menjustifikasi kepentingannya manusia modern. Itu nanti kalau di filsafat ada yang mengkritik rasionalitas instrumental itu, misalnya Habermas dengan konsep tandingannya namanya rasionalitas komunikasi. Ya, nanti kita akan ketemu Habermas pelan-pelan. Tapi ini yang dikritik oleh Rousseau sebenarnya. Manusia jadinya nggak kayak manusia. Manusia jadinya kayak robot, mekanik. Softwarenya namanya akal, hardwarenya fisik panca indera. Jadi ya jadinya sedih Rousseau. Padahal intinya manusia kan bukan itu. Intinya manusia kan ada pada jiwanya, pada rasanya, pada emosinya. Dari situ terus Rousseau mengeluarkan pikiran-pikirannya yang sangat terkenal.